Nah, langsung saja, oksidasi asam lemak tak jenuh adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia untuk menghasilkan energi dari lemak yang kita konsumsi. Asam lemak tak jenuh adalah jenis lemak yang memiliki ikatan rangkap dalam struktur kimianya. Selanjutnya, proses oksidasi asam lemak tak jenuh terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, mobilisasi lemak. Yang kedua, transportasi ke mitokondria. Ketiga, beta oksidasi. Keempat, siklus Krebs. Dan yang kelima, rantai transportasi elektron. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mobilisasi lemak. Nah, di sini lemak disimpan dalam jaringan adiposa atau lemak tubuh harus dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon seperti epinefrin dan norepinefrin dapat merangsang proses ini. Yang kedua, transportasi ke mitokondria. Nah, lemak yang telah dilepaskan masuk ke dalam sel otot atau sel hati dan dipecah dalam mitokondria yang merupakan pabrik energi sel. Selanjutnya, beta oksida. Nah, di dalam mitokondria, asam lemak tak jenuh mengalami serangkaian reaksi kimia yang disebut beta oksida. Nah, selama tahap ini, asam lemak dibagi menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil, menghasilkan molekul asetil-CoA. Selanjutnya, masuk ke tahap siklus Krebs. Nah, molekul asetil-CoA yang dihasilkan dari beta oksidasi kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, di mana mereka bereaksi dengan oksigen dan molekul lain untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya yang terakhir, rantai transport elektron. Nah, energi yang dihasilkan dari siklus Krebs digunakan dalam rantai transport elektron di dalam mitokondria untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Nah, di sini terdapat alur beta oksidasi asam lemak tak jenuh. Reaksi awal pada proses oksidasi asam lemak tak jenuh adalah adanya pembentukan asil koenzim A. Molekul asil koenzim A dari asam lemak tak jenuh tersebut mengalami pemutusan ikatan atom C melalui proses beta oksidasi dan hasil reaksi yang berupa cis asil koenzim A atau bentuk trans cis asil koenzim A. Misalnya, reaksi beta oksidasi pada asam linoleat. Pertama, asam linoleat akan deaktivasi menjadi linoleil koenzim A. Selanjutnya, molekul linoleil koenzim A ini mengalami serangkaian reaksi beta oksidasi yang membentuk 3 molekul asetil koenzim A dan delta 3 cis delta 6 cis dienoid koenzim A. Kemudian dengan adanya katalis enzim isomerase yang mengubah struktur isomer molekul tersebut menjadi delta cis dienoid koenzim A. Senyawa tersebut selanjutnya mengalami reaksi alfa oksidasi dan produk berupa asetil koenzim A yang berjumlah 2 molekul dan molekul delta 2 cis enoid koenzim A. Lalu adanya katalis enzim hidratase mengkatalisis menjadi D-hidroksiasil koenzim A. Reaksi selanjutnya yakni epimerisasi dengan dikatalisis oleh enzim epimerase
dengan produk reaksi berupa L plus beta hidroksiasil koenzim A. Senyawa L plus beta hidroksiasil ini kemudian mengalami reaksi beta oksidasi dengan produk berupa asetil koenzim A yang berjumlah 4 molekul. Pada reaksi beta oksidasi asam lemak tak jenuh, 1 molekul asam linoleat akan diperoleh produk reaksi yang berupa 3 molekul asetil koenzim A. Nah, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.